Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Farisa dengan NIM 2405176040. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagian awal dari program sistem booking lapangan futsal yang terhubung langsung dengan MySQL. Selanjutnya, pada bagian kode stub database, tentu program akan menjalankan fungsi stub database, di mana kita tuh menggunakan library MySQL connector untuk menghubungkan Python ke MySQL. Selanjutnya itu ada koneksi ke MySQL-nya. Langkah pertama itu adalah membuka koneksi ke MySQL dengan user root dan password kosong. Kita belum menentukan database karena kita akan membuatnya terlebih dahulu. Selanjutnya itu kita membuat database booking underscore futsal. Kemudian program ini tuh akan membuat database baru dengan nama booking underscore futsal. Jika belum ada sebelumnya, ini tuh penting agar database-nya siap digunakan untuk menyimpan data bookingnya. Selanjutnya ada koneksi ulang dengan database yang sudah ada pada bagian ini. Nah, setelah database dibuat, kita tuh membuat koneksi baru ke MySQL dengan menyertakan nama database booking futsal agar kita bisa mulai membuat tabel-tabel di dalamnya. Selanjutnya itu ada tabel dari penggunanya sendiri. Ini tuh untuk menyimpan nama pelanggan mulai dari ID penggunanya, nama penggunanya. Dan ID penggunanya itu sebagai primary key. Selanjutnya itu ada tabel lapangan. Nah, ini tuh berisi ID lapangan, nama lapangan, lokasi lapangan. Dan ini tuh akan dicatat sebagai tersedia untuk bookingnya. Selanjutnya itu ada tabel waktunya. Ini tuh untuk menyimpan jam bookingnya. Misalnya nih, kita mau mulai dari jam 8 sampai jam 9. Selanjutnya itu ada tabel bookingnya. Jadi ini adalah tabel utamanya nih, yang menghubungkan pengguna dan lapangan serta mencatat tanggal bookingnya. Di sini itu ada foreign key yang terhubung ke tabel pengguna dan lapangan. Selanjutnya itu ada booking waktunya. Nah, ini digunakan untuk menghubungkan satu booking dengan satu atau beberapa waktu sekaligus. Di sini tuh kita menggunakan relasi many to many antara booking dan waktu. Selanjutnya itu ada pada bagian penutup dari stubnya sendiri pada bagian ini. Nah, setelah semua tabel itu berhasil dibuat, koneksi ke MySQL-nya itu akan ditutup. Sekarang database kita tuh udah siap digunakan untuk dalam fitur-fitur selanjutnya seperti tambah pengguna, booking, lapangan, dan lain-lain, dan jadi lebih aman. Oke, jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Tian. Perkenalkan, nama saya Kristiania Bangmau dengan NIM 20. Di sini saya ingin melanjutkan menjelaskan program dari yang teman saya jelaskan tadi di atas. Baik, kita langsung saja. Di sini ada dev. Dev itu fungsinya untuk define atau istilahnya fungsi. Jadi dia membuat fungsi untuk connect ke database yang ada di SQL ya teman-teman. Lalu di sini ada return ini seperti kembali atau putar balik istilahnya. MySQL connector connect. Jadi supaya program yang ada di VS Code Python ini connect ke SQL ya teman-teman. Di sini ada host, ada localhost seperti tuan rumah. Lalu ada user diisi dengan root, passwordnya nggak ada aja, diisinya dengan tanda petik aja, terus koma, lalu nama database-nya adalah booking futsal. Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini ada dev show menu. Fungsinya untuk menampilkan menu ini teman-teman, outputnya ketika di run nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Kita lanjut lagi. Di sini ada dev tambah user underscore kursor. Jadi kursor itu seperti
Eh, jembatan, kita menggunakan analogi sederhana teman-teman. Jadi kayak jembatan penghubung antara dua desa. Jadi supaya dua desa ini bisa terhubung, dibangunlah jembatan itu, dibuatlah jembatan itu supaya mereka bisa terhubung teman-teman. Mungkin seperti itu. Lalu ada nama, kita masukkan nama pengguna, nama kita, nama pengguna atau nama teman-teman. Di sini ada kursor execute. Jadi perintah yang ada di SQL itu bisa dijalankan di Python teman-teman. Dengan bahasa SQL bisa dijalankan di Python. Lalu ada print atau outputnya nanti pengguna berhasil ditambahkan. Lalu ada membuat fungsi lapangan futsal. Mohon maaf. Di sini ada nama lapangannya seperti mungkin lapangan berjenis rumput sintetis, berjenis matras seperti itu, indoor atau outdoor mungkin seperti itu. Lalu ada lokasinya di mana, di indoor atau outdoor. Ada kursor execute, ini ada nama lapangan, lalu lokasi lapangan dengan values. Lalu ketika berhasil akan keluar output lapangan berhasil ditambahkan. Lalu ada di sini tambahkan waktu, sama seperti yang di atas, cuman di sini menggunakan angka. Jadi di sini input jam booking, ini sebagai contoh, outputnya nanti jam 5 sampai jam 6 seperti itu teman-teman. Lalu di sini ada kursor execute atau yang saya jelaskan tadi, perintah yang ada di SQL bisa dijalankan di Python. Ketika berhasil maka akan keluar waktu booking berhasil ditambahkan. Lalu di sini ada tampilkan kursor dan tabel. Jadi untuk menampilkan kursor serta tabelnya teman-teman. Di kursor itu kayak yang saya bilang tadi, jembatan tadi. Dan juga di sini ada row. Mungkin teman-teman masih asing dengan row ini. Row ini seperti gunanya untuk merapikan tabel tersebut. Jadi misalnya yang analogi saya tadi jembatan. Nah, jembatan itu kan nggak bisa langsung jadi jembatan, pasti harus dari tiang, harus ada besi penyangga, dari semen atasnya, mungkin seperti itu teman-teman. Jadi kayak row ini gunanya untuk merapikannya, jadi nggak bisa acak-acakan, biar dia tertata rapi seperti itu. Lalu di sini ada dev, booking lapangan, kursor. Di sini sama seperti yang di atas, yang tambahkan waktu, cuman di sini tambahkan lapangannya. Lalu ketika kita bookingnya akan keluar gini, nama kita, ID-nya kita, lalu lapangan jenis apa yang kita booking, ID lapangannya, lalu tanggal bookingnya kapan, akan keluar seperti itu teman-teman. Lalu kita lanjut untuk kursor last word ID ini, last row ID ini. Jadi dia ngambil ID terakhir, misalnya 1842. Jadi yang diambil tuh 42-nya aja teman-teman, jadi 18-nya enggak. Jadi supaya lebih mudah untuk menyortirnya atau memilihnya. Lalu di sini ada while true. Teman-teman mungkin sebagian udah tahu while true. Ya, while true itu seperti pengulangan secara terus-menerus tanpa batas atau infinity. Nah, gunanya supaya kita tidak membuat ulang terus teman-teman. Kita tidak membuat program yang sama sehingga memakan banyak waktu. Jadi tujuannya adalah membuat while true ini untuk mempersingkat waktu dan mempermudahkan pekerjaan kita. Jadi dengan while true ini bisa mengulang seperti itu teman-teman. Lalu dibuat break untuk memberhentikannya, atau biasanya di kendaraan itu break itu untuk ngerem kan. Jadi kayak setelah kita jalankan, kalau kita nggak berhentiin dia, mungkin dia nabrak atau bakal jalan terus. Mungkin seperti itu teman-teman. Lalu di sini ada kursor execute, insert, booking waktu, ID booking, ID waktu. Nah, supaya keluaran nanti booking telah berhasil dilakukan dari yang dilihat, dari waktunya kapan, pilih ID dan waktunya. Mungkin seperti itu teman-teman. Lalu di sini ada query. Gunanya query itu menyimpan perintah yang ada di SQL dan dimasukkan ke dalam Python. Nah, di sini kita memilih ID booking, nama pengguna,
nama lapangan, lokasi lapangan, tanggal booking. Nah, nih join pengguna. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Um, nanti akan keluar seperti ini teman-teman. ID bookingnya, nama penggunanya, baris ID bookingnya itu baris 0. Jadi baris paling pertama. Lalu nama penggunanya yang kedua, lapangannya yang ketiga, tanggal dan waktunya keempat, dan jam bookingnya kelima. Mungkin sekian dari saya teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Maka nama saya Fatmawati dengan NIM 12. Langsung saja ke penjelasan programnya. Jadi di sini ada fungsi untuk menghapus booking. Nanti dalam fungsi ini, fungsi lihat booking akan dipanggil kembali. Ini memungkinkan untuk pengguna dapat melihat informasi apa saja yang ada dalam data tersebut. Kemudian di sini ada variabel ID booking. Ini memungkinkan, ini meminta input dari pengguna untuk memasukkan ID booking yang ingin dihapus. Kemudian ketika programnya berhasil menghapus bookingnya, nanti program bakal mencetak booking berhasil dihapus. Kemudian di sini ada fungsi main yang dalamnya ada perulangan. Kalau di sini ada variabel untuk terhubung ke database. Kalau di sini ada show menu untuk menampilkan semua menu yang ada dalam program ini. Kalau di sini ada pilihan 1 sampai 7. Jadi perulangan ini akan terus berlanjut sampai pengguna memilih pilihan ke-7. Ketika penggunanya berhasil memilih pilihan ke-7, nanti programnya bakal otomatis break atau berhenti dan lanjut ke sini untuk menghentikan akses ke database-nya. Kalau di sini DB commit sendiri fungsinya sebagai menyimpan semua perubahan ke dalam database. Jadi ini ketika programnya dijalankan, di sini ada tambah pengguna untuk menambahkan pengguna yang bisa mengakses ke booking lapangan. Kemudian di sini tambah lapangan, yaitu lapangan apa saja yang bisa di booking. Di sini ada tambah waktu. Kemudian di sini ada booking lapangan. Kemudian lihat semua booking, ini menampilkan semua booking yang ada, data-datanya. Kemudian di sini ada hapus booking. Kemudian yang terakhir ada keluar. Misalnya kita ingin menambahkan booking. Kita lihat dulu ada apa saja, siapa saja yang membooking atau yang memesan. Jadi sini sudah tampil, inilah tampilannya ketika kita lihat semua orang-orang yang memesan lapangan futsal. Ketika kita ingin memesannya, kita tinggal klik menu 4, yaitu booking lapangan. Ini adalah nama-nama yang bisa membooking. Misalnya namanya tidak ada di sini, kita tinggal ke menu 1 untuk menambahkan pengguna, yaitu menambahkan nama kita yang tidak ada di sini. Misalnya yang ingin membooking itu atas nama Ronaldo, kita klik ID-nya nomor 8, kemudian di sini ID lapangannya. Jadi misalnya dia ingin membooking atau memesan lapangan dengan ID 5, kemudian tanggalnya, tanggalnya seperti ini. Kemudian untuk waktunya jam 7 sampai jam 9. Nah, kita lihat lagi, kita klik nomor 5 untuk melihatnya. Nah, di sini pesanan atas nama ini, Ronaldo. Booking atas nama Ronaldo udah berhasil masuk. Dan misalnya kita ingin membooking tapi nggak ada nama kita, seperti yang saya bilang tadi, kita klik menu nomor 1, kita enter, kita tambahkan misalnya namanya siapa? Rahmat. Kemudian ini tambah lapangannya, itu kayak kita nambahin lapangan apa aja yang bisa dipesan, ya. Misalnya ada lapangan kosong yang bisa dipesan, kita klik 2, nama lapangannya lapangan Jaya, lokasinya Jalan Perum 2. Nah, ini dia sudah berhasil ditambahkan. Misalnya kita ingin membooking lagi, kita klik 4. Nih, kita klik yang ingin membookingnya atas nama Yahya. Kemudian ini yang kita tambahkan tadi, lapangan Jaya. Waktunya ini
kita klik 0 ketika sudah selesai memilih waktu bookingnya. Kemudian bagaimana ketika kita ingin menghapus bookingnya, misalnya kita nggak jadi, kita tinggal klik menu nomor 6. Kemudian ini yang seperti saya bilang tadi, fungsi lihat booking ditampilkan kepada penggunanya. Jadi kita tinggal lihat ID mana yang ingin kita hapus, misalnya ID 2. Kita klik enter, sudah, kita lihat lagi, kita lihat menu 5. Nah, ID 2 berhasil dihapus. Misalnya juga kita bisa menambahkan waktu bookingnya. Kita juga bisa menambahkan waktu bookingnya yang free gitu. Jam bookingnya misalnya aja kita ingin menambahkan dari jam 1 sampai jam 2. Udah. Ini waktu booking berhasil ditambahkan. Ini adalah struktur dari tampilan program kami, sudah mencakup 5 tabel. Yang pertama booking waktu, lapangan, booking, dan juga pengguna. Yang dimana tabel utamanya adalah tabel booking, yang di dalam relasinya mencakup one to many dan many to many. One to many-nya itu dari tabel pengguna ke tabel booking, dan juga tabel lapangan ke tabel booking. Jadi satu pengguna bisa melakukan banyak booking, tapi satu booking hanya milik satu pengguna. Lalu untuk dari tabel lapangan ke tabel bookingnya, satu lapangan bisa dilakukan booking berkali-kali, tapi satu booking hanya mengarah kepada satu lapangan. Lalu untuk relasi mini to mini-nya antara booking waktu dan juga booking, jadi satu booking itu bisa melakukan bisa memilih beberapa waktu, dan juga satu waktu itu bisa dilakukan booking berkali-kali. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.